Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Sebuah asa diungkapkan Dean Henderson. Kiper Manchester United itu mengaku siap menggusur Jordan Pickford sebagai kiper utama Inggris di Euro 2020. Seperti yang sudah diketahui, Inggris datang ke Euro 2020 membawa 3 kiper. Mereka adalah Jordan Pickford, Dean Henderson, dan Sam Johnstone. Sejauh ini, Jordan Pickford diindikasikan jadi kiper utama timnas Inggris, mengingat pemain Everton itu tampil apik saat membela Inggris di Piala Dunia 2018 silam. Dean Henderson mengakui bahwa Jordan Pickford memang layak jadi kiper utama Inggris. Dean Henderson tidak keberatan jika Jordan Pickford yang jadi kiper utama Inggris. Ia siap membantu sang kiper untuk tampil maksimal. Meski mendukung Jordan Pickford, Dean Henderson mengaku siap jika harus menggantikan sang senior di Euro 2020 nanti. Timnas Inggris akan memainkan pertandingan pertama mereka di Euro 2020 pada akhir pekan nanti. Kroasia akan jadi lawan pertama The Three Lions pada leg pertama grup D. Manchester United mendapatkan jalan terjal untuk merekrut Kieran Trippier. Atletico Madrid selaku pemilik sang bek menolak tawaran perdana Setan Merah. Menurut laporan tersebut, tawaran perdana MU ditolak karena nilainya terlalu rendah. Setan Merah kabarnya melakukan tes ombak dengan bayaran 10 juta pound sterling. Mereka ingin melihat respon Atletico atas penawaran tersebut. Namun Atletico menolak mentah-mentah karena mereka minimal menginginkan 2 kali lipat dari tawaran MU tersebut. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United tidak putus asa setelah tawaran perdana mereka ditolak. Ini dikarenakan MU benar-benar tertarik untuk mendapatkan jasa Kieran Trippier, dan mereka menyadari bahwa tawaran perdana mereka itu terlalu rendah. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United akan mencoba menembus sang bek dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, Kieran Trippier siap bergabung dengan Manchester United. Ia kabarnya ingin kembali bermain di Inggris usai 2 musim tampil di Spanyol. David James memberikan pendapatnya mengenai situasi kiper Manchester United. Ia menilai Setan Merah harus mulai percaya kepada Dean Henderson seutuhnya di musim depan. Sosok David De Gea sudah menjadi kiper utama Manchester United. Ia sudah mengawal gawang Setan Merah sejak tahun 2011 silam. Namun mulai paruh kedua musim kemarin, posisi De Gea mulai tergusur. Dean Henderson mulai mengambil tempatnya sebagai kiper utama MU. Meski David De Gea masih beberapa kali diberi kesempatan. James menyarankan bahwa MU mulai percaya penuh kepada Dean Henderson di musim depan. Menurut James, Henderson sudah membuktikan ia layak menjadi kiper utama MU. Jadi ia merasa MU harus memberikannya kesempatan. Lebih lanjut, James menilai ada alasan lain mengapa Dean Henderson layak jadi kiper utama MU. Karena penampilan David De Gea mulai tidak stabil belakangan ini. Baik Dean Henderson dan David De Gea sama-sama tengah fokus mempersiapkan diri untuk Euro 2020. Keduanya akan tampil bersama timnas Spanyol dan Inggris di turnamen bergengsi tersebut. Sebuah kabar baik datang bagi timnas Inggris. Jelang dimulainya Euro 2020, Harry Maguire dilaporkan sudah kembali berlatih bersama The Squad The Three Lions. Melalui akun Twitter mereka, FA mengkonfirmasi bahwa Maguire sudah berlatih bersama timnas Inggris. Sang bek terlihat berlatih penuh bersama rekan-rekannya. Ia dilaporkan melahap menu latihan yang diberikan pelatih. Melihat kondisi Maguire saat ini, para fans Inggris berharap sang bek bisa segera membela The Three Lions. Menurut laporan yang beredar, Maguire kemungkinan tidak akan bermain melawan Kroasia. Tim pelatih Inggris enggan mengambil resiko dengan sang bek yang belum pulih benar, sehingga mereka memilih untuk bersabar dengan sang bek sembari berharap ia bisa fit 100%.
Timnas Inggris menargetkan Maguire sudah bisa bermain di pertandingan kedua nanti melawan Skotlandia. Melalui akun Instagramnya, Maguire bersyukur bisa kembali berlatih. Ia berharap bisa memberikan kontribusi yang lebih untuk Timnas Inggris. Borussia Dortmund kembali membuat Manchester United gigit jari. Baru-baru ini klub raksasa Bundesliga tersebut menolak penawaran yang diberikan oleh The Red Devils untuk merekrut Jadon Sancho. Manchester United mencoba mengulur proses transfer dan mengira batas terakhir yang ditetapkan Dortmund hanyalah gertakan semata. Nyatanya tidak, di Borussia sama sekali tidak bergeming ketika tawaran MU datang setelah tanggal yang sudah ditentukan. Mereka punya alasan jelas, batas terakhir ditentukan karena Dortmund tak mau masa pramusimnya yang singkat diganggu oleh bursa transfer. Manchester United mengira uang bisa membuat hati mereka bergerak, dan ternyata dugaan Red Devils salah. Meski telah mendapatkan penolakan mentah-mentah, raksasa Inggris tersebut belum berhenti berharap. Menurut sejumlah laporan yang beredar, mereka masih memiliki minat memiliki Sancho di dalam skuadnya. Gayung bersambut, Dortmund kini bersikap lebih ramah dan menurunkan harga Sancho menjadi 78 juta pound sterling. Manchester United mencoba untuk memberikan penawaran dengan angka yang jauh di bawah itu. Dilansir dari Goal International, angka dalam proposal The Red Devils hanya sebesar 67 juta pound sterling. Tidak heran kalau Borussia Dortmund mengatakan tidak kepada penawaran perdana itu. Upaya Manchester United tentu tidak berhenti sampai begitu saja. Laporan tersebut melanjutkan kalau mereka akan kembali dengan penawaran yang lebih baik lagi dalam waktu dekat ini. Sebuah petuah diberikan oleh Rio Ferdinand kepada Marcus Rashford. Ia menilai sang penyerang jangan terlalu serakah soal jam bermain agar ia punya karir yang panjang. Marcus Rashford merupakan salah satu pemain andalan Ole Gunnar Solskjaer. Ia dipercaya mengisi pos penyerang kiri dan ia tampil apik di posisi itu. Namun beberapa bulan terakhir, performa Marcus Rashford cenderung menurun. Ia kerap bermain saat masih belum pulih dari cedera sehingga ia tidak tampil maksimal. Ferdinand mengaku cemas melihat situasi sang junior saat ini. Ferdinand menilai situasi yang dialami Marcus Rashford saat ini mirip dengan karir Michael Owen. Jadi ia berharap ia bisa memetik pelajaran bersama Owen agar karirnya tidak burn out di kemudian hari. Ferdinand sadar bahwa Marcus Rashford punya hasrat yang menggebu-gebu untuk tampil di setiap pertandingan. Namun ia menilai sang penyerang harus memikirkan tubuhnya agar bisa berkarir dalam jangka waktu yang panjang. Menurut kabar yang beredar, Marcus Rashford punya agenda penting setelah Euro 2020. Sang pemuda dilaporkan bakal menjalani operasi untuk menyembuhkan cedera yang ia alami saat ini. Teka-teki mengenai masa depan Diogo Dalot menemui titik terang. Sang bek dilaporkan akan kembali memperkuat AC Milan di musim depan. Pemain berusia 22 tahun itu musim lalu tidak masuk dalam rencana Ole Gunnar Solskjaer. Alhasil ia dipinjamkan ke AC Milan selama 1 musim. Bersama Rossoneri, Diogo Dalot tampil sebanyak 33 kali, namun ia harus kembali ke Manchester United di musim panas ini. Dilansir Milan News, Dalot akan kembali ke San Siro musim depan karena ia sudah membulatkan tekad untuk kembali membela Rossoneri. Laporan itu mengklaim bahwa Diogo Dalot sudah mantap untuk cabut dari Manchester United. Ini dikarenakan sang bek masih belum mau masuk ke dalam rencana Ole Gunnar Solskjaer di musim depan. Padahal ia sudah bermain cukup apik di AC Milan. Belum lagi Ole Gunnar Solskjaer memiliki wacana membeli bek kanan baru, sehingga Diogo Dalot lebih memilih untuk pergi. Menurut laporan tersebut, Diogo Dalot memprioritaskan kembali ke AC Milan di musim panas ini. Sang bek merasa sangat menikmati masa peminjamannya di AC Milan, terutama karena ia mendapatkan kepercayaan penuh dari Stefano Pioli. Pioli juga dilaporkan menginginkan Dalot kembali, sehingga kedua pihak tengah mengupayakan agar transfer ini terrealisasi. Manchester United sudah menetapkan harga jual Diogo Dalot. Sang bek dibanderol di angka 20 juta euro di musim panas nanti.
Manchester United digosipkan tidak akan bergerak untuk mendapatkan Harry Kane di musim panas ini. Setan Merah dilaporkan baru akan mengejar tanda tangan sang striker di musim panas tahun 2022. Menurut laporan tersebut, Manchester United memilih menunda transfer Harry Kane hingga tahun 2022. Mereka dilaporkan ingin mendatangkan Harry Kane di musim panas ini. Namun, mahar transfernya dinilai tidak masuk akal. Itulah mengapa MU memutuskan menunda transfer ini hingga tahun depan dengan harapan harganya sudah turun. Manchester United juga memproyeksikan Harry Kane sebagai pengganti Edinson Cavani. Striker Uruguay itu resmi memperpanjang kontrak di MU hingga tahun 2022. Namun ia kemungkinan besar tidak akan bertahan di Old Trafford lebih dari itu. Ketika Cavani pergi, Harry Kane diharapkan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh sang striker. Menurut laporan tersebut, Manchester United yakin Harry Kane tidak akan pindah klub di musim panas ini. Mereka percaya tidak ada satupun klub di Eropa yang sanggup membayar mahar transfer Harry Kane yang angkanya sangat fantastis itu. Masa depan Paul Pogba tengah mengambang. Gelandang asal Prancis itu mengatakan kalau Manchester United belum juga menyodori kontrak baru sejauh ini. Paul Pogba memang kerap diisukan akan meninggalkan Old Trafford selama beberapa tahun terakhir. Bahkan di tahun 2019, pemain berusia 28 tahun itu pernah mengisyaratkan secara terbuka keinginannya meninggalkan MU. Ia punya peluang besar untuk mewujudkan keinginannya itu pada tahun ini. Kontraknya saat ini hanya berlaku hingga tahun 2022 dan jika tidak terjadi kesepakatan, The Red Devils terpaksa menjualnya pada bursa transfer musim panas. Hal itu harus dilakukan agar Manchester United tidak mengalami kerugian yang terlalu besar. Sebab kalau situasi ini dibiarkan terus berlarut, Pogba bisa bergabung dengan klub lain dengan status bebas transfer. Manajemen Manchester United seharusnya tahu situasi mereka dalam kasus masa depan Paul Pogba. Akan tetapi klub besutan Ole Gunnar Solskjaer tersebut rupanya belum juga melayangkan penawaran kontrak baru kepada dirinya. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Pogba. Katanya dirinya berserta pihak perwakilan belum mendapatkan ajakan duduk satu meja dari manajemen klub. Sejauh ini Paul Pogba belum memikirkan soal masa depannya di Old Trafford. Ia mengaku masih menempatkan fokusnya pada timnas Prancis dan cara untuk membawa negaranya melaju sejauh mungkin di pentas Euro 2020.